Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam bab munaqisatu at-tauhid, yaitu hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, keimanan dan keislaman seorang hamba. Dan di antara hal yang bisa mengurangi tauhid dan keimanan seorang hamba tersebut adalah kebid'ahan. Dan di antara bid'ah tersebut, para muslim rahimani wa rahimakumullah, adalah al-adhkarul mubtada'atu, yaitu zikir-zikir yang bid'ah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, zikir itu terbagi menjadi dua, dan tentunya zikir ini adalah ibadah. Kembali kita ulangi dan kembali kita ingatkan kembali, ketika kita sedang menyebutkan tentang bid'ah di sini adalah bid'ah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diiringkan oleh Nabi SAW dengan celaan dan kesesatan. Dan yang dimaksudkan dengan bid'ah di sini, yang kita maksudkan adalah bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam urusan agama, yaitu segala keyakinan, segala perkataan, segala perbuatan, baik itu tindakan menghadirkan sebuah perbuatan atau meninggalkan sebuah perbuatan, ya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila itu diyakini sebagai bentuk ibadah sementara tidak ada dalil satupun baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang pensyariatannya, maka ketahuilah itu merupakan kebid'ahan, dan itu adalah kebid'ahan dalam urusan agama. Demikian, dan itulah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Adapun kebid'ahan dalam makna bahasa, maka maknanya adalah segala sesuatu yang diadakan baru tanpa ada contoh sebelumnya, dan ini umum sifatnya, baik yang tercela maupun yang tidak tercela. Sesuatu yang bisa jadi dia bahkan sesuatu yang bermanfaat, bisa jadi hukumnya boleh-boleh saja. Bisa jadi sesuatu yang tak disukai, bahkan bisa jadi sesuatu yang memang yang dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sifatnya umum, ya, bisa dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Namun yang kita bicarakan di sini
adalah kebid'ahan dalam urusan agama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, kebid'ahan dalam urusan agama, yaitu segala keyakinan, segala perkataan, segala ucapan, segala perbuatan, baik itu menghadirkan sebuah tindakan, ya, ataupun meninggalkan sebuah hal yang dinyatakan itu sebagai ibadah kepada Allah, namun tidak terdapat satupun dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW tentang pensyariatannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahui, kembali kita juga ingatkan bahwasanya hal itu merupakan bentuk membuat tandingan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan izin untuknya. Demikian, dan itu merupakan bentuk anggapan bahwa Islam ini bukanlah agama yang sempurna, atau Allah Subhanahu wa taala belum menyempurnakan agama ini, atau dia mungkin telah sampai kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Islam agama sempurna, maka tidak butuh kepada tambahan dan tidak butuh kepada pengurangan. Barangkali telah sampai kepadanya ayat ini, namun dia tidak memahaminya. Bisa jadi dia memahaminya, namun barangkali dia masih meragukannya, atau dia tidak membenarkannya, atau dia merasa pintar, ya, ketimbang Allah dan Rasulnya dalam mensyariatkan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya tidak ada pilihan bagi kita, melainkan kita hanya mengikuti saja, ya. Jangan kita mengarang-arang. Oleh karenanya ada ungkapan seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian, wala tabtadi'u, jangan berbuat bid'ah, jangan mengarang-arang, jangan membuat hal yang baru dalam urusan agama ini. Faqad kufitum, sungguh kalian telah dicukupi, sungguh kalian telah dicukupi. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Sungguh kalian telah dicukupi, yaitu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala pada agama ini, karena agama ini telah sempurna. Dia tidak butuh kepada penambahan dan tidak butuh kepada pengurangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan, ya, disebutkan, ya, bahwa seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang beliau sebelumnya mengatakan bahwasanya wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yu'allimu ilmahu. Kata beliau radhiyallahu anhu, tidak ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit atau di udara, melainkan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, illa wa huwa yadhkuru minhu ilma, ya, melainkan Nabi SAW telah menyebutkan ilmu tentangnya. Ini luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan para sahabat mengakui tentang kesempurnaan iman ini, kesempurnaan Islam ini, ya, kesempurnaan Islam, ya, sampai-sampai tidak ada satupun burung yang mengepakkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmu tentangnya.
telah menyebutkan ilmu tentangnya. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Nabi SAW telah menyebutkan semua ilmu ya tentangnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila kita telah meyakini bahwasanya agama Islam telah sempurna, maka tentunya kita cukup hanya mengikuti saja. Kewajiban kita adalah mempelajari Islam ini bukan mengada-ngada. Kita wajib ya untuk mempelajari Islam ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tentunya bagi laki-laki maupun perempuan. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dalam sunannya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita mempelajarinya, lalu kita tentu mengamalkannya. Lalu kita ajarkan kepada sesama. Ya, kita ajarkan kepada sesama. Kita ajak kaum muslimin semuanya, bahkan orang-orang di luar Islam ini untuk bisa memeluk agama ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak perlu ya kita menambah-nambah dan tak perlu pula kita untuk mengurang-urangi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu sempurnanya Islam ini sampai-sampai para muslim rahimani wa rahimakumullah ya ini diakui ya oleh seorang musyrik atau seorang Yahudi yang datang kepada Salman Al-Farisi, ya, yang dia bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apakah sahabat kalian itu, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu mengajarkan segala sesuatu sampai pun urusan ya buang air besar? Yang ungkapkan dengan ungkapannya ya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla shay'in hatta al-khira'ah. Apakah nabi kalian itu telah mengajarkan kepada kalian sallallahu alaihi wasallam ya segala sesuatu sampai pun urusan buang hajat, hal yang sepele yang kalau dibuang maka tidak ada urusan, ya demikian. Ini bahkan yang dibuang adalah najis. Sesuatu yang najis saja kalau dibuang itu ada aturannya. Sampai ini diketahui oleh orang di luar Islam di zaman Nabi SAW, ya. Bahkan ini ya Salman Al-Farisi yang dahulunya beliau adalah seorang Majusi, kemudian beliau ahlul kitab berikutnya, kemudian beliau masuk Islam. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang berkelana di dalam mencari keyakinan dan kebenaran. Datang kepadanya orang-orang musyrik, lalu mengatakan kepada Salman Al-Farisi, ya, bertanya kepada Salman Al-Farisi, ya, apakah nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai pun urusan ya urusan buang hajat? Demikian. Dalam ungkapan yang lain, inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakum al-khira'ah.
Sesungguhnya aku berkeyakinan sahabat kalian itu mengajarkan kepada kalian sampai pun mengajarkan al-khiraah. Ya, itu urusan buang hajat. Faqala, dengan bangga, maka Salman Al-Farisi pun mengatakan, ajal tentu. Ya, dengan bangga yang mengatakan ajal tentu. Innahu nahana an nastanjiya ahaduna biyaminihi. Sesungguhnya beliau melarang kami untuk beristinja, cebok dengan tangan kanannya. Ya. Au yastaqbilal qiblata. Ya. Dalam riwayat yang lain, au nastaqbilal qiblata bi ghaitin li ghaitin au li baulin. Dan beliau melarang kami ya untuk menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Lalu disebutkan juga ya, au nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin, dan beliau melarang kami untuk cebok kurang dari 3 batu. Ya, ini tentunya akan membuat tidak bersih, ya. Lalu disebutkan juga ya, au nastanjiya bi raji'in au bi 'azmin, dan beliau juga melarang kami untuk cebok dengan ya kotoran hewan atau dengan tulang, demikian, ya. Baik, ini hadis riwayat Muslim serta yang lainnya, hadis yang sahih tentunya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu sempurnanya agama kita ini, sampai hal-hal yang pelik, sampai hal-hal yang dianggap remeh. Ya, ini pun ya diajarkan, telah diajarkan. Oleh karenanya, apa perlunya bagi kita untuk membuat hal yang baru dalam urusan agama ini? Apa perlunya bagi kita untuk ya menambahkan ya amal ibadah dalam urusan agama kita ini? Sungguh agama ini milik Allah, bukan milik kita. Ya, sungguh ya agama ini adalah pesan Allah Subhanahu wa taala yang Allah embankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Apakah kita merasa lebih hebat ketimbang Allah dan Rasulnya? Apakah kita merasa lebih pintar ketimbang Allah dan Rasulnya? Sehingga kita membuat ya amal-amal ibadah, baik itu zatnya yang kita adakan baru, maupun tata caranya, ataupun penentuan bilangannya, atau penentuan waktu serta tempatnya. Apakah kita merasa lebih pintar ketimbang Allah dan Rasulnya? Ataukah ada sebuah kebaikan yang kita anggap kebaikan itu luput dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sementara kita mengetahuinya lalu kita mengamalkannya? Ini bentuk tidak adab. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau kita meyakini belum sempurna agama ini, atau kita meragukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang telah menyempurnakan agama ini. Ataukah kita menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengkhianat yang belum menyempurnakan agama ini, sementara beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama ini yang telah Allah sempurnakan? Di mana alasan Anda? Di mana alasan kita? Manakah alasan kita dari apa yang telah kita sebutkan? Ketika kita membuat amalan baru, baik itu zatnya maupun tata caranya atau penentuan bilangannya, waktu dan tempatnya. Mana alasan kita? Apa alasan kita ketika kita melakukan hal-hal yang baru ini dalam urusan agama? Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita lebih pintar ketimbang Allah dan Rasulnya? Atau kita ingin membuat agama yang lain dengan rupa yang berbeda, dengan wajah yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda? Apakah kita meyakini belum sempurnanya agama Allah ini?
Atau kita meragukan sempurnanya agama Allah ini? Ataukah kita mendustakan firman Allah surah Al-Maidah ayat 3 tentang kesempurnaan agama ini? Ataukah kita menuduh Rasulullah SAW sebagai pengkhianat yang tidak menyempurnakan agama ini, tidak mengajarkan agama ini secara sempurna? Ataukah ada sesuatu kebaikan yang luput dari Allah dan Rasulnya sementara kita mengetahuinya? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ini sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan kita untuk cukup kita mengikuti saja. Jangan kita mengarang-arang, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah telah menyempurnakan agama ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah telah menyempurnakan agama ini. Ya. Sadari itu. Maka cukup bagi kita hanya untuk mengikuti saja, mempelajari saja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kembali kepada tema, kita akan menyebutkan bahwasanya ya, ada perkara ketiga kebid'ahan atau bentuk yang ketiga dari kebid'ahan itu adalah zikir-zikir yang bid'ah. Perlu kita ketahui zikir itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ya, itu terbagi menjadi dua. Sedikit kita sebutkan, zikir itu ya maknanya adalah bisa bermakna ucapan dengan lisan. Zikir adalah bentuk mengucapkan, mengingat sesuatu dengan lisan. Bisa pula ya mengingat dengan akal. Atau bisa juga mengingat dengan perbuatan. Zikir yang maknanya adalah bisa menyebut dan bisa mengingat. Oleh karenanya para ulama menyebutkan zikir itu ya bisa menyebut dan bisa dengan mengingat. Kalau dengan menyebut maka adzikru bil lisan, zikirnya dengan lisan. Kalau mengingat ya, maka ini adzikru ya bil qalbi, yaitu zikir dengan hati, yaitu dia ingat dengan hatinya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Quran disebut dengan az-zikr karena dia selalu disebut-sebut, demikian pula selalu diingat-ingat. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya ya zikir yang berikutnya setelah berpadu ya bergabung, terjadi paduan antara zikir dengan lisan dan zikir dengan hati, maka ini menghantarkan untuk ingat kepada Allah dengan anggota badannya ya. Az-zikru bil arkan, zikir dengan anggota tubuhnya ya. Seseorang yang ketika dia menyebut dengan lisannya dan itu diiringi dengan hatinya, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, maka para muslim rahimani rahimakumullah, maka itu membuat ya anggota badannya pun ya diarahkan untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang contohnya ketika dia mendengarkan azan, ketika dia mendengarkan azan, maka ketika itu hatinya pun mengingat kewajiban yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dirinya, yaitu salat. Maka bersamaan dengan itu lisannya pun menjawab azan itu, berzikir kepada Allah. Ketika disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia katakan lisannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian ya.
Sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mendengarkan seruan azan, maka bacalah, ucapkanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Demikian. Itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika hatinya ingat Allah, begitu juga lisannya menyebut zikir kepada Allah. Nah, berikutnya dia arahkan anggota tubuhnya untuk mentaati Allah. Kakinya ya melangkah menuju masjid. Anggota tubuhnya dibasuh agar bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika imam memerintahkannya atau memberikan komando untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala yang terlebih dahulu diiqamati salat tersebut, maka imam memimpin salat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tenang. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah tegak di hadapan Allah dengan tenang. Demikian. Allahu Akbar, kata imam, maka dia pun mengikuti Allahu Akbar. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini zikir yang apa? Yang sempurna. Itu zikir yang dia tergabung padanya 3 unsur. Hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Demikian. Oleh karenanya, contoh untuk sholat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Aqimish sholata li dzikri. Ya, dirikanlah salat untuk mengingatku. Karena salat itu luar biasa para muslim rahimani rahimakumullah, dia menggabungkan semua bentuk zikir. Ya, zikir hati, zikir lisan, dan zikir anggota badan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kita akan sebutkan zikir, ya, secara asalnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah zikir yang disyariatkan, yang kedua adalah zikir yang tidak disyariatkan. Itulah dia zikir yang diantaranya zikir yang bid'ah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali, ya, kita dapatkan perintah untuk mengingat, berzikir, ya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 152, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah aku atau sebutlah aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Demikian. Nah, ini di antara contoh, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian telah menyelesaikan salat, maka sebutlah Allah, ingatlah Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, atau dalam kondisi berbaring. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan, ya, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, ya, berzikir dengan hati, yaitu mengingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya,
Dalam surah Al-Maidah ayat 11 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Lihat ya. Allah perintahkan ya agar kita mengingat Allah dengan hati kita, yaitu mengingat di antaranya adalah mengingat nikmat Allah sehingga itu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bersama dengan itu kita pun akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam kondisi berperang, bahkan kita diperintahkan untuk mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membawa kepada keberuntungan. Dalam surah Al-Anfal ayat 45 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan ya kelompok musuh, ya, maka tegarlah, kokohlah, ya. Kuatkanlah, ya. Dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyebutan yang banyak, dengan ingatan yang banyak agar kalian beruntung. Demikian. Disebutkan ini dengan bentuk keberuntungan para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Begitu juga dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Allah perintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, ini yang disuruh orang-orang beriman, yang punya iman, maka kita terpanggil. Sebutlah Allah dengan zikir yang banyak, ya. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Disyariatkan bagi kita untuk ya berzikir kepada Allah, ya. Berzikir kepada Allah ya, dan menyibukkan diri untuk berzikir. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja zikir itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ada yang bersifat dia mutlak. Mutlak itu maksudnya adalah tidak terkait dengan waktu, tempat dan bilangan. Tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan tempat dan tidak terkait dengan bilangan dan tidak terkait dengan zikir bacaan tertentu. Ya, oleh karenanya ketika kita diperintahkan dengan zikir yang banyak, maka silahkan zikir yang banyak. Maka jangan kita tentukan zikirnya dengan zikir yang khusus. Begitu juga jangan kita tentukan zikir ya dengan bilangan yang khusus. Jangan pula kita tentukan zikir dengan waktu yang khusus dan tempat yang khusus. Tempat yang khusus, waktu yang khusus, bacaan yang khusus, ya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Jangan kita khususkan bacaannya, jangan kita khususkan. Ya, ini zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak itu zikir yang tidak dikaitkan dengan waktu, bilangan, tempat, ya. Demikian pula bacaan. Silakan zikir yang banyak. La ilaha illallah, itu Allahu Akbar. Ya, demikian. Seperti itu. Dan zikir yang seperti ini tentunya zikir yang memang ada datang hadis secara khusus ya bacaannya, namun tidaklah disebutkan waktunya, bilangannya dan tempatnya. Oleh karenanya ini sifatnya mutlak. Ya, silakan mau dilakukan dengan jumlah berapapun, waktu kapanpun, ya, dan di tempat manapun asalkan jangan di kamar mandi, ya, atau di tempat-tempat yang kotor atau dalam kondisi yang kotor barangkali seperti itu, ya. Nah, dan jangan juga menentukan bacaan yang tidak ada contohnya, seperti contohnya adalah hu, bacaan sekadar Allah 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 berulang-ulang. Dan jangan ya dengan tata cara tertentu, ya, seperti contohnya ya dengan berjoget-joget, ya, atau lompat-lompat atau bergeleng-geleng, demikian, ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka tidak boleh bagi kita untuk menentukan ya
zat bacaan tertentu dalam zikir ini, begitu juga tata caranya, ya, begitu juga pada penetapan waktu, bilangan serta tempatnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu zikir yang mutlak. Seperti contohnya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa bikulli tasbihatin sadaqah, dengan setiap tasbih itu sadaqah, wa bikulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid ucapan alhamdulillah tadi, tasbih subhanallah, alhamdulillah itu sadaqah, wa bikulli takbiratin sadaqah, setiap takbir adalah sadaqah, wa bikulli tahlilatin sadaqah, setiap tahlil itu adalah sadaqah. Maka silakan ucapkan subhanallah, itu tasbih, alhamdulillah itu tahmid, kemudian Allahu akbar itu takbir, kemudian la ilaha illallah itu tahlil. Demikian silakan ucapkan, tapi jangan, ya, jangan dengan tata cara yang tertentu, kemudian juga jangan dibatasi bilangannya, ya, dengan bilangan tertentu. Begitu juga jangan, ya, dikhususkan tempatnya dengan tempat yang tertentu, dan jangan dikhususkan pula waktunya di waktu yang tertentu. Jangan, silahkan, ya. Kata Allah tadi, silahkan dalam kondisi ketika berbaring, dalam kondisi contohnya duduk, dalam kondisi contohnya berdiri, silahkan, berkendara, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ada juga zikir yang dia namanya disebut dengan muqayyad, ya, zikir muqayyad, zikir yang dia ada kaitannya, yaitu zikir yang datang dalilnya tentang penetapan bilangannya. Pertama ditetapkan dulu bacaannya, begitu juga ditetapkan dia bilangannya, ditetapkan juga dia waktunya, seperti itu. Contohnya seperti ketika selesai sholat ada zikir, itu istighfar 3 kali, Allahu akbar, astaghfirullah, 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 ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, begitu. Begitu juga setelah, ya, berwudu ada zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini ada hadisnya, ya. Jadi zikir muqayyad itu adalah zikir yang dikaitkan. Dalam hadis itu datang penyebutannya dalam hadis tentang pengkaitan waktunya, kemudian bilangannya dan bacaannya, seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ya. Maka ini zikir yang disyariatkan, ya. Dan kita tidak boleh untuk menambahkan tambahan pada zikir yang telah datang bacaannya secara khusus, kemudian kita tambahkan bacaannya, atau kita buat di waktu yang berbeda, ya, atau dengan tata cara yang berbeda, seperti itu, ya. Nah, ini adalah zikir yang disyariatkan, ya. Dan zikir itu ada, ya, juga berupa ta'awudz, yaitu permohonan perlindungan. Demikian, ya. Ada juga yang sifatnya istighasah, ya, atau doa, dan doa itu termasuk zikir. Bacaan Al-Quran juga zikir, demikian. Bahkan afdalul zikri, ya, ya, zikir yang paling afdal. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang, ya, terkait dengan penyampaian materinya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Ustaz, ada imam salat yang menambahkan zikir-zikir setelah salat Jumat, membaca Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, An-Nas. Apakah boleh saya mengikuti jamaah salatnya? Dan adakah dalil zikir tersebut, Ustaz? Bismillah, ya. Untuk zikir setelah sholat Jumat, maka saya condong karena Jumat itu sebagai pengganti dari sholat zuhur, maka wallahu ta'ala alam saya condong boleh untuk membaca zikir yang dilakukan setelah sholat zuhur untuk dibaca
di salat Jumat. Wallahu taala alam, ya. Berarti ini zikir seperti salat yang lainnya. Ya, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'ma wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian silakan ya zikir subhanallah sampai 33 kali, alhamdulillah sampai 33 kali, Allahu akbar sampai 33 kali. Kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian juga boleh baca ya zikir yang berupa doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, demikian. Nah, setelah itu silakan baca surah ayat kursi, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, demikian, seperti itu. Boleh ya. Seperti itu boleh. Demikian. Adapun dengan jumlah 7 kali, wallahu taala alam, ini jumlah seperti ini tidak terdapat ya. Maka ini butuh dalil. Maka bagi siapa saja yang menginginkan atau melakukan tambahan bilangan seperti ini, maka wajib bagi dia untuk menghadirkan dalilnya, perintahnya. Kalau tidak, maka berlaku sabda Nabi SAW kepadanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka tertolak. Demikian kata Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun mengikuti sholat berjamaah Jumatnya, maka tidak masalah, ya. Karena sesungguhnya zikir-zikir itu setelah sholat bukanlah bagian dari sholat, tapi dia adalah ibadah yang terpisah dari sholat. Dan ketahui bahwasanya, ya, sholat itu diakhiri dengan salam. Nah, ketika sudah berakhir sholat dengan salam, maka tidak ada lagi jamaah ketika itu, sudah selesai. Dan adapun zikir setelah itu adalah ibadah yang terpisah, demikian ya. Demikian ya. Adapun dalil dari zikir dengan 7 kali bacaan, saya tidak mendapatkan dalilnya, tapi yang seperti kita sebutkan masing-masing satu ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, ayat kursi, ini masing-masing satu, ini ada hadisnya dan ini pernah kita sampaikan dalam kajian ini juga. Demikian, seperti itu ya. Kembali kita tegaskan bahwasanya boleh untuk mengikuti jamaah sholat seorang imam yang dia melakukan praktik seperti ini, yaitu zikir yang dia tambah-tambahkan setelah sholat. Ya, artinya hanya boleh mengikuti ya sholat berjamaahnya, sholat Jumatnya. Adapun zikir setelahnya maka zikir masing-masing, demikian ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya seorang muslimah bergaul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang muslimah, wanita yang beragama Islam, yang tentunya sudah baligh, maka pertama sekali dia harus menyadari bahwasanya dirinya itu adalah aurat, ya. Dirinya adalah aurat bagi laki-laki yang bukan suaminya dan juga bukan mahramnya, demikian. Maka pertama sekali ketika bergaul, ya, atau berinteraksi dengan orang lain, maka pertama sekali adalah ya, memilih teman-teman yang solehah, ya. Pertama sekali pilihlah teman-teman yang dia sejenis, yaitu yang dia sama-sama wanita. Kemudian yang kedua adalah
pilihlah teman-teman yang solihah, karena sesungguhnya ya teman itu memiliki pengaruh yang begitu kuat. Kata Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, ya seseorang itu berada di atas agama teman karibnya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat kepada siapa yang dia jadikan teman, demikian ya. Selektif dalam memilih teman. Kemudian ya ketika berinteraksi dengan orang lain, ini untuk menjadi bergaul dan memilih teman. Kemudian secara khusus secara umum apabila berinteraksi dengan orang lain, tentunya dengan keluar rumah, maka hendaknya ketika keluar rumah ini minta izin kepada walinya. Kepada walinya. Ya, orang tuanya, bila dia tinggal bersama orang tuanya, dengan wali yang lain seperti kalau dia tinggal sama kakeknya atau pamannya atau abangnya atau saudaranya, demikian ya. Kalau dengan ada suaminya maka dia izin kepada suaminya, seperti itu ya, untuk keluar rumah. Kemudian hendaknya dia menutup auratnya ya secara sempurna, tidak menampakkan sebahagian dan tidak menutup sebahagian. Kemudian tidak juga menggunakan pakaian yang transparan, tidak menggunakan pakaian yang transparan, tidak juga menggunakan pakaian yang ketat, demikian ya. Tidak juga menggunakan pakaian yang menarik perhatian laki-laki ya. Tidak menggunakan pakaian syuhrah, yaitu ketenaran. Tidak menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Berikutnya adalah tidak menggunakan pakaian yang mirip atau menyerupai ya orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir atau musyrik jahiliyah, demikian ya, seperti itu. Kemudian bergaul, ketika berinteraksi dengan lawan jenis maka boleh, namun tundukkan pandangan ya, tidak berduaan, kemudian tidak juga bersentuhan, demikian. Rasulullah SAW mengatakan la yakhluwanna rajulu bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahramin. Tidak boleh ya seorang laki-laki itu bersama dengan seorang perempuan, berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersamanya ada mahramnya, seperti itu ya. Begitu juga tidak boleh safar kecuali bersama dengan mahramnya. Wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Dan jangan sampai bersentuhan, karena Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam itu bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan suami, bukan juga mahramnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an yuta'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahum min an yamassa imra'atan lam tahilla lahu. Ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang haram, yaitu tidak halal baginya, demikian. Hadis riwayat Tabrani, seperti itu ya. Dan bila katakanlah cinta ya, jatuh cinta dengan laki-laki ya, maka hendaknya ya segera menikah ya, segera menikah. Selesaikan masalah tersebut dengan menikah. Maka jangan perpanjang, karena ini akan bisa diiringi oleh syaitan, demikian. Kata Nabi SAW ya, lam nara lil mutahabbaini mislan nikah. Kami tidak memandang obat yang mujarab untuk dua sejoli yang saling mencintai semisal pernikahan. Maka menikah itu adalah solusi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dalam sunannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya Iqbal ingin bertanya mengenai sholat wajib rutin di masjid sekarang ini, apakah sudah boleh atau masih tidak boleh? Soalnya saya masih waspada terhadap persebaran virus yang notabene-nya tidak tampak. Sekian Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika saudara termasuk orang yang beraktivitas di luar rumah, yang sering keluar rumah untuk urusan-urusan dunia, maka saya condong wajib bagi saudara untuk sholat ke masjid. Sebagaimana saudara menggunakan atau mematuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah, maka Anda harus sholat berjamaah di masjid dengan protokol kesehatan. Seperti itu, wajib bagi Anda. Bagaimana mungkin Anda mengutamakan urusan dunia ketimbang urusan akhirat Anda? Ya, ini tidak adil. Ya, bagaimana Anda takut untuk tertular atau menularkan di masjid untuk urusan akhirat Anda, namun Anda begitu mudah atau tidak takut untuk menularkan atau tertular ketika keluar rumah. Sama kita katakan. Begitu Anda termasuk orang yang keluar beraktivitas di luar rumah, maka Anda sholat di masjid. Begitu. Jangan takut. Penuhi saja protokol kesehatan. Sebagaimana itu yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak akan melanggar peraturan, insya Allah Taala. Tidak melanggar peraturan Allah dan tidak melanggar peraturan pemerintah, insya Allah Taala. Demikian, seperti itu. Namun kalau Anda keluar rumah, baik itu dengan protokol kesehatan atau tidak dengan protokol kesehatan, tapi Anda tidak ke masjid, ini Anda luar biasa. Lebih mengedepankan urusan dunia Anda ketimbang urusan akhirat Anda. Demikian, seperti itu. Namun bila Anda adalah orang yang begitu ketat, tidak keluar rumah kecuali hal-hal yang sangat urgen dan penting, sampai pun ketika Anda bekerja, Anda memilih bekerja di rumah. Demikian. Tidak keluar kecuali hal yang penting. Untuk makan, membeli makanan, dan seterusnya. Maka silakan Anda untuk memilih juga sholat di rumah. Silakan kalau Anda seketat itu. Maka adillah. Sebagaimana Anda ketat dalam urusan dunia, maka ketat juga dalam urusan agama. Begitu dalam hal ini yang kita maksudkan. Seperti itu. Maka saya sayangkan kepada saudara-saudara kita seiman yang mereka itu begitu mudah berinteraksi, bahkan keluar rumah itu tidak memakai masker, namun tidak juga ke masjid. Ini luar biasa. Ada apa dengannya? Ada apa dengan imannya? Mengapa begitu takut sekali dia tertular atau menularkan di masjid? Padahal orang ke masjid itu dia sudah bersih. Berbeda dengan orang yang keluar di luar rumah untuk urusan dunia, terkadang tidak mandi, terkadang tidak, macam-macam urusannya. Kalau ke masjid semua orang bersih insyaallah ta'ala. Demikian. Jadi jangan khawatir tertular atau menularkan. Nah, penuhi protokol kesehatan. Sebagaimana Anda berangkat ke masjid itu dengan protokol kesehatan, maka kembali juga dengan protokol kesehatan. Sebagaimana Anda ketika keluar rumah dengan protokol kesehatan dan kembali dengan protokol kesehatan, maka begitu juga ketika ke masjid. Urusan dunia jangan mengalahkan urusan akhirat Anda. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita cukupkan dulu apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan kita kembali mengingatkan kepada saudara seiman, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin. Alhamdulillah
pertanggal 10 Februari 2021 sudah terkumpul sekitar 23,12% dari total dana yang dibutuhkan 8 miliar 585 juta 200 ribu rupiah. Yang sudah terkumpul adalah 1 miliar 985 juta 264 ribu sekian. Ya, masih tersisa yang dibutuhkan, kekurangannya 6 miliar 599 juta 900 ribu sekian. Ya, mari kita donasikan ya harta kita. Semoga ini akan menjadi amal kebajikan, aset ya bagi kehidupan kita nanti di akhirat. Bila kita keluarkan harta kita sekarang di jalan Allah, maka minimalnya para muslim rahimani wa rahmakumullah, balasannya adalah 700 kali lipat. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 261, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan 7 batang, yang setiap batang itu ada 100 biji lagi. Lihat, luar biasa, 700 kali lipatnya, minimalnya itu. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki, sesuai dengan keikhlasannya, manfaatnya dan seterusnya. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Allah Maha luas, lagi Allah Maha mengetahui. Luas untuk membalas kebaikan-kebaikan Anda, infak-infak Anda, dan Allah Maha mengetahui ya. Walaupun Anda menyampaikan harta tersebut secara sembunyi-sembunyi. Demikian. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita belum menyebutkan tentang rekening yang ditujukan donasi tersebut. Silakan salurkan ya infak Anda ke rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 712745485555. Kita ulangi, nomor rekening 7127485555 dengan kode bank 451 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Demikian, semoga termotivasi dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.